Film ini bercerita tentang sekumpulan pemuda mendapatkan misi rahasia dari seorang jaksa. Mereka diperintahkan untuk memata-matai orang nomor satu di Korea bersama asistennya mantan mayor di pasukan khusus. Menurut informasi yang terdata di kantor pusat, mereka menyimpan dana rezim pemerintah sebelumnya. Baru-baru ini semua kurir yang bekerja untuk mereka tertangkap. Kemungkinan besar mereka akan mencuri kurir baru untuk mengantar narkoba. Jaksa itu menyuruh mereka untuk menyamar menjadi kurir dan memberikan informasi kepadanya. Awalnya mereka mengira misi itu akan berjalan dengan mudah, namun siapa sangka nyawa mereka lah yang akan menjadi taruhannya. Bagaimanakah keseruannya dan apakah mereka mampu menyelesaikan misi tersebut? So ini dia film Soul 5. Film dimulai kita diperlihatkan dua pemuda baru saja mengamankan senjata selundupan milik Pak Yun. Dia adalah Dongwook, sang driver handal, dan temannya bernama Jongi. Karena telah berhasil menyelesaikan misinya dengan sempurna, mereka diberi imbalan 1 juta won. Sambil bercanda, Pak Yun mengatakan, "Kenapa kalian tidak memberiku hadiah?" Dan mereka membalasnya dengan jempol. 니들은 뭐 없냐? 꺼져 이 새끼들아 꺼져. Setelah berhasil menyelesaikan misinya di Arab Saudi, mereka kembali ke kampung halamannya di Korea. Sesampainya di Korea, mereka langsung disambut oleh Wusam dengan taksi antiknya itu. Ternyata, aksi Dongwook di Arab Saudi sudah tercium oleh agen intelijen. Mereka berusaha kabur dari sana. Dongwook berpura-pura tidak tahu ketika Wusam bertanya, "Apa yang kamu lakukan di Arab Saudi?" 야 홍남아 빨리 가 누구야? 몰라. Dongwook memiliki ponakan yang sangat terobsesi mengalahkan dirinya dalam hal balapan mobil. Dia bernama Galchi. Bahkan setibanya di kampung halaman, Galchi langsung mengajaknya balapan. Kebetulan saat itu ada agen intelijen lagi mengejar Dongwook. Dia memanfaatkan Galchi agar bisa lolos dari kejaran mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah bengkel modifikasi mobil bernama Bangku. Dan juga tempat itu adalah basecamp mereka. Kita diperlihatkan seorang wanita bernama Yunhee serta seorang DJ, kita sebut saja Buknam. Namun ketika sedang membicarakan pengalaman di Arab Saudi, tiba-tiba saja agen intelijen datang di hadapan mereka yang dipimpin oleh jaksaan. Dalam setahun belakangan ini, mereka selalu melanggar hukum. Wusam bekerja sebagai supir taksi, namun tidak pernah membayar pajak. Yunhee selalu melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah. Di antara mereka, kasus yang paling parah adalah Dongwook, yaitu mengirim senjata selundupan ke luar negeri. 들이 해외로 불법 취업, 위험물 운반은 불법. Jaksaan menawarkan kerjasama. Dia berjanji akan menghapus kasus mereka di pengadilan, tapi dengan syarat mereka harus menjadi agen mata-mata jaksaan dalam mengungkap kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Kang In bersama asistennya. Jaksaan mensuruh mereka menemukan buku transaksi narkoba milik Kang In yang merupakan bukti tindakan kejahatannya. Untuk menemukan kurir yang pantas, Kang In membuka lomba balapan mobil yang diadakan di Korea. Dalam misi kali ini, Dongwook mendapat peran sebagai penjoki, sementara Wusam mencari rute tercepat karena dia yang lebih mengetahui situasi di jalanan. 데드라인은 10분이지만 그 전에 차 먼저 박살날지도 몰라. 과거에 공도 뛰는 거지만. Tibalah hari balapan dimulai. Balapan tersebut dihadiri oleh beberapa driver profesional, yang diantaranya adalah Galchi. Tak berselang lama, balapan pun dimulai. Setiap peserta saling menjatuhkan satu sama lain karena mereka semua menginginkan hadiah. Jika juara satu, mereka mendapatkan uang tunai sebesar 1 miliar won. Dari kejauhan terlihat ada salah satu peserta berhasil mendahului mereka. Beruntung mereka memiliki rencana B dengan cara membuat razia mendadak dan menusukkan paku di ban pengemudi itu. Ketika beberapa langkah lagi menuju garis finish, mobil peserta sebelumnya bocor dan pada akhirnya mereka berhasil memenangkan lomba tersebut. Setelah berhasil memenangkan lombanya, mereka diantar ke ruangan VIP untuk menemui Kang In. Kang In menjelaskan 3 aturan pokok. Yang pertama, jangan sentuh barangnya. Kedua, jangan beritahu siapapun dari mana barang itu berasal. Dan ketiga, ketika misi dijalankan, mereka dianggap tidak saling mengenal satu sama lain. Total ada 10 pengiriman barang. Upahnya 100 juta won untuk satu pengiriman. Namun konsekuensinya jika pengiriman tidak sampai ke tujuan, maka mereka akan mati. Setelah selesai melakukan negosiasi, tanpa diduga Tuan Lee membakar mobil mereka sebagai langkah awal uji kelayakan peserta. 이들 두 번째 테스트다. 뭘 막은 것 같으면 꺼져.
Di suatu hari Dongwook mengadukan kejadian tersebut kepada jaksaan. Mau bagaimanapun kejadian itu berada di luar ekspektasi mereka. Kemudian jaksaan memberikan mereka 3 mobil agar Dongwook bersama temannya bisa menjalankan misi itu dengan lancar. Jaksa dan teman jaksaan di badan firma hukum menganggap mereka hanyalah sekumpulan manusia bodoh yang tidak kompeten. Namun menurut jaksaan, hal itulah yang menjadi kelebihan mereka. 너 이거 진짜 되겠냐? 했는데요, 뭐. 내 책임에 쓰리고 가야지. 아휴, 이 새끼 이거 속을 할 수 있어야지. Sebelum menjalankan misi, mereka memodifikasi mobil terlebih dahulu untuk meminimalisir kecelakaan di perjalanan. Setelah selesai dimodifikasi, Dongwook bersama temannya pergi ke tempat pertemuan. Mereka disuruh mengirim sebuah paket berisi uang 5 miliar won ke stasiun Seoul. Meskipun awalnya ada beberapa kendala seperti ada razia mendadak, dikejar musuh, bahkan hampir ketahuan polisi. Pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi itu tepat waktu. Hyungun merasa kagum melihat kemampuan mereka menyelesaikan misi tersebut. Meskipun baru direkrut, hasilnya sangat memuaskan. Malamnya Bokna bercerita, ketika dirinya sedang berjalan di sekitar kantor Kang In, dia melihat beberapa anak buah Kang In memindahkan barang di boneka harimau ke dalam kardus, dan mereka menyimpan barang itu di ruang rahasia. Jaksaan beranggapan bisa saja Kang In menyimpan buku klien narkoba VIP di sana. 씨, 그럼 거기 장부도 있을 거야. Keesokan harinya mereka menikmati waktu senggang yang diberikan oleh Kang In dengan senang-senang. Mandi di kolam renang, makan di restoran mewah, dan mabuk bersama di pinggiran kota. Di malam itu mereka terlibat adu mulut dengan berandalan yang membuat wajah mereka masuk ke TV nasional. Tentu kejadian itu akan berdampak besar ke misi selanjutnya karena polisi sudah mengetahui identitas mereka. Meskipun beresiko, mereka masih tetap melanjutkan misi itu. Suatu ketika jalan yang mereka lalui tiba-tiba saja dihadang oleh seorang pengendara mobil. Ternyata dalang di balik kejadian itu adalah Hyungun. Sejak awal Hyungun tidak mempercayai ucapan mereka karena sikap Dongwook bersama temannya sangat mencurigakan, yang membuat dirinya harus turun tangan untuk mengetahui kebenarannya. 만나서 뭐 했어? Ketika pelatuk ditekan, pistol itu tidak mengeluarkan peluru melainkan hanya cat air. Namun jika mereka berani mengungkap misi rahasia, Hyungun tidak segan-segan menembak pistol berisi peluru ke kepala mereka. Di saat yang sama, Bokna bersama asisten Kang In pergi ke hotel dan bermalam di sana. Yunjae menunjukkan tato bunga yang diberikan oleh Kang In. Tato itu merupakan tanda spesial yang hanya diberikan oleh orang tertentu saja. Alih-alih bermalam, Bokna memang sengaja memanfaatkan Yunjae agar dirinya bisa mendapatkan salinan kunci berangkas milik Kang In yang berada di dalam tasnya. Di lain sisi, Dongwook mengunjungi kediaman jaksaan dan mengajukan pengunduran diri dari misi tersebut. Dan juga dia sudah tidak peduli lagi dengan tawaran yang diberikan oleh jaksaan. Baginya nyawa lebih penting dari apapun. Bokna marah setelah mengetahui kalau Dongwook berhenti di tengah jalan. Tentu keputusannya itu bukan tanpa alasan, karena salah satu di antara mereka bisa saja mati konyol akibat mengikuti perintah jaksaan. Dia tidak ingin mengambil risiko hanya gara-gara catatan kriminal mereka dihapus jika menyelesaikan misi tersebut. 이거 처음부터 우리가 맡을 수 있는 사이즈가. 그만하자. Meskipun Dongwook sudah tidak ada, Bokna bersama 3 rekan lainnya masih tetap ingin menyelesaikan misi itu. Bokna berperan sebagai pengalih perhatian, sementara Yunhye menyamar menjadi suster agar bisa masuk ke kamar Kang In. Di saat dia sedang pergi ke sebuah acara, Yunhye berhasil mendapatkan buku transaksi narkoba klien VIP. Namun salah satu suster yang dicuri bajunya melapor ke petugas keamanan yang membuat penyamarannya terungkap. Mau bagaimanapun Dongwook tidak bisa meninggalkan rekannya. Melalui alat penyadap suara, Hyungun akhirnya menyadari kalau Dongwook bersama rekannya bekerja sama dengan kantor kejaksaan untuk menemukan barang bukti yang disembunyikan oleh mereka. 배달하는 놈들 검찰 끈앞풀들입니다. 놈들이 장군님 일을 다 망쳤단 말입니다. Kang In memutuskan untuk menukar 500 barang di kuil dengan uang dolar melalui perantara Yunjae. Setelah menukar barangnya, dia meminta Yunjae makan malam bersama di hotel. Malamnya ketika Dongwook bersama Bokna mendatangi kantor jaksaan, tempat itu sudah hancur berantakan. Merasa ada yang tidak beres, Bokna meminta Dongwook untuk menyalakan mobilnya. Tiba-tiba, jaksaan jatuh dari atas, disertai Bokna dikejar oleh anak buah Hyungun. Terpaksa Dongwook meninggalkannya. Meskipun berat, namun itulah yang terbaik bagi mereka saat ini. Cobaan tidak berhenti sampai di situ. Anak buah Hyungun juga menghancurkan basecamp mereka. Puncaknya mereka memfitnah Dongwook bersama temannya atas kasus kematian jaksaan. 와 이게 우리 짓이라고? 이 새끼 진짜 막 나가네. Polisi masih melacak para pelaku.
dan mempersempit pencarian mereka. Dipastikan mereka masih bersembunyi di Seoul. Di lain sisi, Kang In sedang menginterogasi Boknam dan menanyakan siapa orang di belakang mereka, sambil menunjukkan lengan Yunje. Meskipun sudah diancam, Boknam masih tetap tutup mulut karena dia tidak ingin sahabatnya terluka. Di suatu tempat, Dongwook menunjukkan buku transaksi narkoba Kang In kepada Jak Sajang dengan berharap Kang In bisa dimasukkan ke penjara. Jika buku itu asli pun percuma saja, karena hukum bisa dibeli dengan uang, yang berarti Jaksan tidak bisa membantunya. Terpaksa Dongwook harus melakukannya dengan caranya sendiri agar bisa menyelamatkan Boknam dari tangan Yungun. Dia menunjukkan sebuah rekaman radio. Dalam rekaman itu, Kang In berencana akan membunuh Yungun. Setelah dia berhasil menyelesaikan tugasnya, Dongwook berkata, "Aku akan membawa semua uang itu kepadamu, tapi sebagai gantinya Yungun harus membebaskan Boknam." 찍어주면 내가 날려줄게. 운전은 내가 잊지 말니까. Keesokan harinya mereka memasukkan semua uang yang ada di kuil ke mobil Dongwook. Mereka berencana membawa uang itu ke pelabuhan. Yungun tampaknya ingin kabur melalui rute laut. Tanpa Yungun sadari, perjanjian semalam hanyalah sandiwara belaka. Tujuan utama Dongwook adalah mencuri semua uangnya dan membebaskan Boknam ketika Hyun bersama anak buahnya tidak ada di markas. Berkat bantuan Jak Sajang bersama polisi setempat, Hyun berhasil diamankan. Sementara itu di dalam pesawat, Dongwook memancing keributan dengan Kang In sambil menghidupkan kamera CCTV. Beberapa saat kemudian dia menerjunkan mobilnya dari pesawat dengan membawa semua uang itu. Beruntung dia sudah menyiapkan parasut sehari sebelum misi dimulai, dan pada akhirnya Dongwook selamat. Jaksa telah menemukan bukti bahwa Kang In mencuci uang lebih dari 50 miliar won. Setelah polisi menyelidiki rincian rekening Kang In, terungkap bahwa Kang In juga menghindari pajak. 강 실장이 돈 세탁뿐만 아니라 Dongwook bersama temannya mencuri sebagian uang itu, dan rencananya mereka ingin pergi ke Los Angeles untuk bersenang-senang. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung film. Gimana nih guys, ceritanya seru nggak ya? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.